Banyak sahabat yang lain, Pak, tapi tidak ada yang mau menyelenggarakan jenazahnya. Dibiarkan membusuk jenazah ini. Ini orang tak layak kita selenggarakan ya Rasul. Kami akan bacakan kepada Bapak Ibu sebuah kisah yang menyentuh bagi umat Islam. Yaitu satu ketika Nabi Muhammad menemukan ada seorang sahabat tergeletak meninggal dunia. Banyak sahabat yang lain, Pak, tapi tidak ada yang mau menyelenggarakan jenazahnya. Dibiarkan membusuk, maaf ya, dibiarkan membeku jenazah ini. Datanglah Nabi Muhammad dan bertanya, kenapa kalian tidak selenggarakan jenazahnya? Kenapa tidak dimandikan, kapani, solatkan, kuburkan cepat? Kata mereka, ya Rasulullah, ini orang tak layak kita selenggarakan ya Rasul. Kenapa tak layak? Kan dia muslim. Betul ya Rasulullah, dia muslim. Tapi mata kami ini semuanya menyaksikan sejak dia masuk Islam. Orang ini tidak pernah sholat sekalipun, nggak pernah ya Rasulullah. Nggak mau puasa, nggak mau. Kami lihat dia berdoa kepada Allah, tidak pernah dia melakukan satupun amal yang baik ya Rasul. Justru yang kami saksikan orang ini sejak dia masuk Islam sampai dia mati, dia terus berbuat dosa dan dosa, berbohong ke sana kemari, menipu ke sana kemari, berbuat zalim. Dia adalah begal, dia adalah penjahat, dia zalim ya Rasulullah, dia zina, dia berjudi, mabuk, bahkan bunuh orang ya Rasulullah. Jadi menurut kami dia mati ini, dia tak layak kita selenggaramu. Ini menurut siapa? Sahabat-sahabat Nabi. Tacagun Nabi, terdiam Nabi. Lalu tiba-tiba Nabi berkata, saudara-saudara, adakah di antara kalian yang pernah menyaksikan orang ini melakukan satu di antara amal soleh yang ada dalam Islam? Kalau ada yang pernah, tolong angkat tangan, berdiri, maju, sampaikan apa amalnya, di mana dia mengamalkan dan kapan. Tiba-tiba ada yang angkat tangan, saya ya Rasulullah. Ah, kata Rasul, silakan maju. Lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, itu orang pernah bareng kami sama-sama berjihad ya Rasulullah. Kami sedang melakukan amalan ribat. Ribat itu adalah ronda di malam hari, mengawasi gerak-gerik musuh. Musuh sedang buat apa untuk cepat dilaporkan kepada barisan kaum muslimin. Itu amalan ronda di malam hari itu namanya ribat. Ribat itu adalah sebuah amalan khusus dalam jihad. Berarti orang ini pernah ikut jihad. Tapi dia hanya sampai terbit ya Rasulullah. Setelah terbit, dia pun menghilang. Tak tahu kemana. Mendengarkan itu berubah mimik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Besar bola mata Rasul. Mendengarkan ini cerita, maka Rasulullah segera menyingsingkan lengan bajunya dan kedua tangannya yang agung dan suci ingin langsung menyelenggarakan jenazah yang tidak mau diselenggarakan oleh seluruh sahabat ini. Melihat Rasulullah yang akan menyelenggarakannya, berlomba-lomba sahabat-sahabat langsung ingin ikut menyelenggarakan bersama Rasul. Dimandikan, akhirnya dikapani, lalu disolatkan. Semuanya Rasul yang pimpin. Saat akan dikuburkan, nggak main-main Pak, Rasulullah yang loncat ke dalam kuburan dan satu sahabat lagi masuk. Lalu Rasulullah SAW dengan sahabat itu sahabat tak pernah buat banyak amal soleh kecuali hanya satu kali pernah ikut perang, pernah ikut jihad di jalan Allah, itu pun ribat. Tapi Rasul yang menyambutnya. Pak, Ibu, saat Rasulullah akan meletakkan jenazah itu ke dalam liang lahatnya, apa kata Rasulullah? Ashabuka, seluruh sahabat-sahabat, yashhaduna alaik, mereka semua bersaksi atas engkau, annaka min ahlin nar, bahwa engkau adalah penduduk neraka. Wa ana, sementara saya, asyhadulak, saya bersaksi untuk engkau, annaka min ahlil jannah, engkau ini penduduk surga. Allah, lihat ini ayat, Allah akan ampunkan semua dosa yang pernah dibuat oleh orang yang pernah berperang di jalan Allah. Awak semua hidup pernah perang di jalan Allah? Alun pernah belum. Tapi perang yang sedang terjadi di Palestina sekarang, Bapak Ibu akui enggak, itu adalah perang dan jihad paling suci
di muka bumi saat ini. Betul tidak? Betul. Maka Bapak Ibu, kita untuk bergabung ke sana, tidak mungkin kalau fisik kita ke sana. Malah membuat susah orang situ awak. Bahasa nak pandai, badan pun penyakian, ya, piting dah sampai. Ya, jadi itu gimana? Tetap kampung halaman kita, ikut dengan mereka dengan cara infak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar dengan harta itu mereka bisa terus menghalau penjajah. Begitu Bapak Ibu caranya. Maka saya akan tiru Rasul di malam hari ini. Saya dulu sudah katakan kepada tim manajemen saya, siapapun yang mengundang Buya, siapapun dari provinsi manapun, kasih tahu sama mereka. Karena saya begini sekarang Bapak Ibu, tadi di khutbah saya sampaikan, sejak Oktober 2023 saya hentikan semua aktivitas pembangunan di pesantren. Saya bangun masjid Bapak Ibu, Masjid MTQ namanya, Masjid Ta'limul Quran. Baru pondasi dan tiang-tiang udah berdiri, terjadilah kasus 7 Oktober 2023. Langsung saya katakan kepada tim saya semua, kepada guru-guru, kepada yayasan, saya stop menggalang dana untuk masjid. Bahkan pesantren butuh membangun kelas-kelas baru dan asrama. Saya katakan stop, saya tidak akan pernah lagi menggalang dana untuk pesantren atau untuk masjid. Saya akan tampil dimanapun saya berada untuk menjembatani umat Nabi Muhammad di Indonesia yang bisa saya jangkau demi Palestina. Sejak itu Pak, terhenti pembangunan masjid, terhenti pembangunan pesantren, terhenti pembangunan kelas, ya asrama, terhenti. Bahkan tahun ini murid pun kita tahan, banyak yang tak bisa masuk karena memang tidak ada fasilitasnya lagi. Kaum muslimin yang kami muliakan, demi apa? Agar di mana saya menawarkan peluang umat Islam untuk melaksanakan wabil khusus adalah infak fi sabilillah.